Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai obat gangguan jiwa pada psikosis dan mania yang beranggotakan Cecep Darwis Mutakin, Dewi Yahya Arsita, Mutia Nadia, Lilis Saputri, Rahmani Sananda, dan saya sendiri Laila Suci Novianti. Baik, kita mulai untuk pendahuluannya, di mana susunan saraf pusat berkaitan dengan sistem saraf manusia yang merupakan suatu jaringan saraf yang kompleks, sangat khusus, dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Fungsi sistem saraf antara lain mengkoordinasi, menafsirkan, dan mengkontrol interaksi antara individu dengan lingkungan sekitar. Sistem saraf dapat dibagi menjadi sistem saraf pusat atau sentral dan sistem saraf tepi. Pada sistem saraf pusat, rangsang seperti sakit, panas, rasa, cahaya, dan suara mula-mula diterima oleh reseptor, kemudian dilanjutkan ke otak dan sumsum tulang belakang. Rasa sakit disebabkan oleh perangsangan rasa sakit di otak besar. Untuk selanjutnya kita bahas mengenai klasifikasi sistem saraf pusat, di mana obat yang bekerja terhadap sistem saraf pusat dapat dibagi dalam beberapa golongan besar, yaitu yang pertama psikofarmaka atau psikotropika, yang meliputi psikoleptika, di mana bekerja sebagai menekan atau menghambat fungsi-fungsi tertentu dari sistem saraf pusat seperti hipnotika, sedativa, dan tranquilizer, serta antipsikotika. Kemudian psikoanaleptika yang menstimulasi seluruh sistem saraf pusat, yakni antidepresiva dan psikostimulansia yang berupa wekamin. Untuk yang kedua, yaitu untuk gangguan neurologis seperti antiepileptika, multiple sclerosis, dan penyakit Parkinson. Yang ketiga, jenis yang memblokir perasaan sakit seperti analgetika, anestetika umum, dan lokal. Yang keempat, yaitu jenis obat vertigo dan obat migrain. Kemudian untuk jenis-jenis penyakit saraf pusat, yang diantaranya yaitu nyeri, di mana di sini dibedakan menjadi dua, yaitu penyakit nyeri akut dan nyeri kronis. Kemudian sakit kepala yang biasanya berupa migrain, epilepsi, Parkinson, Alzheimer, stroke, depresi, dan bipolar. Gangguan jiwa afektif, di mana gangguan jiwa afektif adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan adanya gangguan emosi atau afektif, sehingga segala perilaku diwarnai dengan ketergantungan keadaan emosi. Di mana gangguan jiwa afektif dibagi menjadi tiga, yaitu gangguan afektif tipe depresif, gangguan afektif tipe manik, dan neurosis. Untuk yang pertama kita bahas dulu mengenai gangguan afektif tipe depresif, di mana faktor penyebabnya dapat disebabkan oleh kehilangan atau kematian pasangan hidup atau seseorang yang sangat dekat, atau oleh sebab penyakit fisik yang berat, atau juga lama mengalami penderitaan. Pada wanita mungkin ada kaitannya dengan masa menopause, yang berarti fungsi seksual mengalami penurunan karena sudah tidak produktif lagi. Walaupun sebenarnya tidak harus begitu, karena kebutuhan biologis sebenarnya selama orang masih sehat dan masih memerlukan, tidak ada salahnya bila dijalankan terus secara wajar dan teratur tanpa mengganggu kesehatannya. Kita lanjut yang kedua, yaitu gangguan afektif tipe manik, di mana gangguan ini sering timbul secara bergantian pada pasien yang mengalami gangguan afektif tipe depresi, sehingga terjadi suatu siklus yang disebut
Gangguan afektif tipe manik depresif. Dalam keadaan manik, pasien menunjukkan keadaan gembira yang tinggi, cenderung berlebihan, sehingga mendorong pasien berbuat sesuatu yang melampaui batas kemampuannya. Pembicaraan menjadi tidak sopan dan membuat orang lain menjadi tidak enak. Kondisi ini lebih jarang terjadi daripada tipe depresi. Kondisi semacam ini kadang-kadang silih berganti. Suatu ketika pasien menjadi euforia, aktif, riang gembira, pidato berapi-api, marah-marah, namun tidak lama kemudian menjadi sedih, murung, nangis terseduh-seduh yang sulit dimengerti. Untuk yang ketiga yaitu neurosis, di mana gangguan neurosis dialami sekitar 10-20% kelompok usia lanjut atau yang sering kita sebut sebagai lansia. Sering sukar untuk mengenali gangguan ini pada lanjut usia dikarenakan disangka sebagai gejala ketuaan. Hampir separuhnya merupakan gangguan yang ada sejak masa mudanya, sedangkan separuhnya lagi adalah gangguan yang didapatnya pada masa memasuki usia lanjut. Gangguan ini ditandai oleh kecemasan sebagai gejala utama dengan daya tilikan serta daya menilai realitasnya yang baik. Kepribadiannya tetap utuh, secara kualitas perilaku orang neurosis tetap baik, namun secara kuantitas perilakunya menjadi irasional. Neurosis. Apa sih itu gangguan psikotik? Gangguan psikotik adalah gangguan jiwa yang mempengaruhi cara orang berpikir, merasa, berperilaku. Para penderita gangguan psikotik mungkin memiliki kesulitan mengenali apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya tidak terjadi. Kemudian gejala gangguan psikotik dialami oleh penderita gangguan bipolar, depresi, psikosis yang berkaitan dengan gangguan narkoba, dan skizofrenia. Selanjutnya gejala gangguan psikosis. Yang pertama, halusinasi. Halusinasi adalah seseorang yang menderita halusinasi, melihat, mendengar, merasa, mencium atau mengecap sesuatu yang sebenarnya tidak ada di situ. Contohnya, halusinasi ialah mendengar suara-suara yang tidak kedengaran oleh orang lain. Jadi itu kayak membayang-bayang gitu. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasa, dan bisa mencium. Kemudian selanjutnya delusi. Delusi ialah seorang yang menderita delusi memiliki keyakinan akan hal-hal yang tidak benar. Misalnya, orang tersebut mungkin percaya bahwa ada orang lain yang tengah membaca pikirannya. Kemudian, pikiran kacau. Seseorang menderita pikiran kacau mungkin tidak mampu berpikir jernih. Jadi sulit untuk fokus seperti itu. Kemudian obat antipsikotik. Obat antipsikotik terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama tipikal dan atipikal. Obat-obat antipsikotik tipikal diantaranya yaitu chlorpromazine, flupentixol, flumhenaxin, haloperidol, trifluoprazin, suslopentixol. Kemudian untuk obat atipikal yaitu amisulpride, aripiprazol, clozapine, olazapine, paliperidon, quetiapine, risperidon, ziprasidon. Kalau atipikal itu kebanyakan belakangnya don. Kalau yang saya ambil dari ini. Dan antipsikotik atipikal atau antipsikotik yang kedua setelah tipikal. Antipsikotik atipikal seperti amisulpride, aripiprazol, clozapine, olazapine, quetiapine, risperidon, dan zoltapine dapat ditoleransi lebih baik dan frekuensi gejala ekstrapiramidal lebih sedikit dibanding antipsikotik generasi sebelumnya, ialah tipikal. Kemudian, aripiprazol, clozapine, quetiapine, dan sentidol tidak menyebabkan peningkatan kadar prolaktin atau hanya sedikit peningkatan kadar prolaktin. Jika pengganti antipsikotik lain, pengurangan kadar prolaktin dapat meningkatkan fertilitas.
Clozapine digunakan untuk pengobatan skizofrenia hanya pada pasien yang tidak memberi respon atau intoleransi pada obat antipsikotik konvensional. Obat ini dapat menyebabkan agranulositosis, sehingga penggunaan terbatas hanya pada pasien yang dipantau khusus. Kemudian sertindol digunakan kembali setelah terkait kejadian aritmia. Obat ini digunakan terbatas pada pasien dalam studi klinik dan pasien intoleransi minimal pada satu macam antipsikotik lain. Peringatan dan kontradiksi. Bila antipsikotik atipikal secara umum tidak menyebabkan pada perpanjangan interval QT, obat ini tetap sebaiknya digunakan secara hati-hati bila diresepkan bersama obat lain yang dapat meningkatkan interval QT. Kemudian antipsikotik atipikal sebaiknya digunakan secara hati-hati pada pasien kardiovaskular atau pasien dengan riwayat epilepsi serta pada pasien lansia. Penghentian obat dan efek samping. Kapan sih penghentian obat dilakukan? Penghentian penggunaan obat antipsikotik setelah pengobatan jangka panjang sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan pemantauan yang ketat untuk mencegah resiko sindrom putus obat akut atau gejala kambuh yang terjadi secara cepat. Kemudian efek samping. Efek samping antipsikotik atipikal adalah bertambah berat badan, pusing, hipotensi, postural, terutama selama titrasi dosis awal, yang dapat menyebabkan sinop atau refleks tikakardi pada beberapa pasien. Gejala ekstrapiramidal biasanya ringan dan dapat diatasi dengan pengurangan dosis atau obat antimuskarinik, dan kadang-kadang terdif dyskinesia pada pemberian jangka panjang. Hentikan pemakaian obat bila terjadi gejala awal. Dapat terjadi hiperglikemia dan kadang-kadang diabetes mellitus, terutama pada penggunaan clozapine dan olazapine. Pemantauan berat badan dan glukosa pada plasma dapat mengidentifikasikan perkembangan hiperglikemia. Kadang-kadang dilaporkan juga terjadi sindrom keganasan neuroleptik. Kemudian obat pada mania. Obat yang digunakan pada mania untuk mengontrol serangan akut dan untuk mencegah kekambuhan sebenarnya tidak jauh-jauh dari obat antipsikosis. Pada serangan mania akut, biasanya dibutuhkan pengobatan dengan antipsikosis karena diperlukan waktu beberapa hari hingga litium memberikan efek antimanik. Litium di sini ialah termasuk sebagian obat dari obat mania. Kemudian litium dapat diberikan secara bersamaan dengan obat antipsikosis, dan antipsikosis dihentikan secara bertahap bersama dengan meningkatkan efek litium. Sebagai alternatif, terapi dengan litium dimulai dengan kondisi pasien distabilkan dengan menggunakan antipsikosis. Penggunaan antipsikosis tambahan yaitu antipsikosis atipikal seperti olazapine. Baik, obat untuk penanganan malaria yang pertama ada litium, di mana litium ini atau garam litium ini digunakan pada pencegahan dan pengobatan pada mania, pada pencegahan gangguan bipolar atau gangguan manik depresif, dan pada pencegahan depresif kekambuhan atau penyakit unipolar atau depresi unipolar. Jadi interaksi dari litium ini yang pertama ada antipsikotik. Jadi untuk antipsikotik ini itu dilakukan dengan berhati-hati. Jika tidak berhati-hati maka akan terjadi perburukan dari gejala ekstrapiramidal dan sindrom neuroleptik maligna. Yang kedua ada antidepresan. Jadi antidepresan ini jika berinteraksi dengan litium akan mengakibatkan sindrom serotonin dengan penghambatan uptake serotonin. Yang ketiga ada antikonvulsan, di mana jika berinteraksi dengan litium maka akan seperti asam valproat dan karbamazepin yang saling menguntungkan dan tidak ada efek buruk. Yang kedua yakni penghentian obat, di mana penghentian obat harus dilakukan secara bertahap apabila sudah digunakan dalam jangka panjang. Dan yang ketiga
yakni mekanisme kerja. Proteksi dan plastisitas jangka panjang dari sel saraf yang mampu mengurangi toksisitas NMDA dari hiperglutamat. Ya, berikut merupakan mekanisme kerja dari litium. Baik, yang selanjutnya ada efek samping dari penggunaan litium, di mana efek samping yang pertama yakni terjadi gangguan saluran cerna jika sering digunakan, berupa dispepsia, mual, muntah, dan diare, serta tremor halus, kenaikan berat badan, rambut rontok, mengantuk, dan menurunnya kognitif. Dan efek samping yang kedua yakni jika digunakan dalam jangka panjang dapat terjadi gangguan ginjal dan juga gangguan tiroid. Untuk yang ketiga yaitu neurosis, di mana gangguan neurosis dialami sekitar 10-20% kelompok usia lanjut atau yang sering kita sebut sebagai lansia. Sering sukar untuk mengenali gangguan ini pada lanjut usia dikarenakan disangka sebagai gejala ketuaan. Hampir separuhnya merupakan gangguan yang ada sejak masa mudanya, sedangkan separuhnya lagi adalah gangguan yang didapatnya pada masa memasuki usia lanjut. Gangguan ini ditandai oleh kecemasan sebagai gejala utama dengan daya tilikan serta daya menilai realitasnya yang baik. Kepribadiannya tetap utuh, secara kualitas perilaku orang neurosis tetap baik, namun secara kuantitas perilakunya menjadi irasional. Selanjutnya ada penghentian pemakaian obat asam valproat, di mana penghentian ini dilakukan secara bertahap, tidak boleh dilakukan secara tiba-tiba dan harus dalam pengawasan dokter. Lalu ada efek samping. Efek samping yang timbul apabila obat ini sering digunakan yakni adanya gangguan pencernaan berupa mual, muntah, dan mengantuk. Lalu ada penambahan berat badan dan juga rambut yang rontok. Lalu ada terganggunya fungsi hati dan pankreas, toksik bagi janin atau defek pada syaraf, kemungkinan terjadinya amenorea dan kistik ovarium jika diberikan pada anak wanita. Lalu pada wanita juga sering didapatkan efek gangguan pada menstruasi, hiperandrogenisme, obesitas, dan resisten hormon insulin. Untuk farmakoterapi yang ketiga yakni ada karbamazepin, di mana mekanisme dari karbamazepin yang pertama yakni memblok VSSGS atau voltage sensitive sodium channels langsung pada sisi yang membuka kanal ion dari VSSGS subunit alpha. Yang kedua yakni memperbaiki fungsi NMDA glutamate receptor channels. Interaksi dari karbamazepin, jika karbamazepin ini menurunkan efek obat dalam plasma jika diinteraksikan dengan olanzapin, quetiapin, aripiprazol, clozapin, lamotrigin, asam valproat, haloperidol, alprazolam, clonazepam, amitriptilin, dan flufenazin. Penghentian terapi obat ini dilakukan secara bertahap sesuai anjuran dokter agar tidak timbul efek withdrawal dan frekuensi efek epilepsi. Ya, selanjutnya yakni efek samping dari karbamazepin.
Efek samping yang paling sering adalah gangguan gastrointestinal yang ringan seperti mual, muntah, konstipasi, diare, anoreksia, dan gangguan pada saraf pusat berupa diplopia, lemas, pusing, tremor, ataksia, dan juga penglihatan kabur. Selanjutnya, efek berat bisa saja terjadi seperti kelainan darah berupa anemia, aplastik, dan agranulositosis, hepatitis, dan reaksi kulit yang serius. Efek yang sangat berat yang meliputi agranulositosis, anemia aplastik, gagal hepar, hipersensitivitas sistemik, gangguan ginjal, gangguan konduksi jantung, psikosis, sindrom Stevens-Johnson, trombositopenia, dan pankreatis. Untuk farmakoterapi yang terakhir ada lamotrigin, di mana mekanisme dari lamotrigin yakni memblok kanal natrium dan beberapa reaksi tambahan dari sinaps cells yang menyebabkan pengurangan eksitasi glutamat. Interaksi obatnya yakni lamotrigin dapat menurunkan plasma level sebanyak 25% jika diinteraksikan dengan asam valproat. Selanjutnya, lamotrigin jika dikombinasi dengan karbamazepin, maka konsentrasinya berkurang sebanyak 40-50%. Selanjutnya ada penghentian, di mana penghentian terapi obat dilakukan secara bertahap apabila terdapat atau timbulnya ruam pada kulit. Ruam yang serius maksudnya pada kulit. Dan penghentian terapi obat ini juga harus di bawah pengawasan dokter. Selanjutnya ada efek samping. Efek samping yang paling sering adalah pusing, ataksia, somnolens, pandangan kabur, mual namun ringan, penurunan kognitif dan nyeri sendi dan punggung. Efek lainnya dari obat ini bisa menyebabkan sindrom Stevens-Johnson, tetapi sangat jarang terjadi. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan baik dalam penyampaian atau isi dari materi-materi yang ada, kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.